Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryolana Sasongko dari kelas 10 Multimedia 4 akan membacakan rangkuman materi selama pelajaran daring ini di mata pelajaran simulasi digital. Yang pertama yaitu pengenalan dari pelajaran simulasi digital ini. Pertama yaitu ide. Ide memiliki arti imajinasi atau rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran baik yang bersifat spontan atau melalui proses pemikiran lama. Simulasi adalah metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya, di Kidzania banyak sekali simulator, salah satunya adalah pemadam kebakaran. Sebelum melakukan simulasi, anak-anak akan diberikan pengarahan terlebih dahulu. Langkah-langkah yang harus dilakukan merupakan peniruan dari petugas pemadam kebakaran asli. Mulai dari mendapatkan informasi lokasi kebakaran, lalu berkendara menggunakan mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan menyemprotkan air ke bangunan atau apapun itu yang terbakar. Intinya, langkah peniruan dari keadaan yang sesungguhnya. Lalu komunikasi mempunyai pengertian tentang proses pengiriman dan penerimaan data informasi antara dua orang atau lebih pengguna melalui media transmisi. Syarat terjadinya komunikasi yaitu A. Sumber atau pengirim, B. Media transmisi atau suara, dan C. Penerima. Selanjutnya, digital adalah berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu. SIMDIK atau simulasi digital adalah cara membuat komunikasi antar pengguna dengan pekerjaan keseharian menjadi lebih mudah menggunakan perangkat digital dalam bentuk simulasi. Lalu pada materi logika dan algoritma, rangkuman saya yaitu logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Definisi logika. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Lalu algoritma. Awalnya kata algoritma berasal dari kata algoritmi menjadi algoritm, lalu algoritm, dan diserap ke bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Bagan alir. Fungsi bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagian yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Bagan alir juga memiliki berbagai simbol yang ada pada halaman 10 LKS. Lalu materi selanjutnya yaitu peta minda atau mind mapping. Peta konsep atau peta minda adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, yaitu keterkaitan antar konsep dari suatu gambaran yang menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran yang dihubungkan dengan suatu kata penghubung sehingga membentuk suatu proposisi. Cara membuat peta minda. 1. Tentukan terlebih dahulu materi apa yang ingin dibahas. 2. Pilihlah sebuah konsep yang relevan atau berhubungan satu sama lain. 3. Urutkan setiap konsep mulai dari yang lebih inklusif hingga ke bagian contoh-contohnya. 4. Hubungkan setiap konsep yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan garis penghubung. 5. Lengkapi sebuah peta minda yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep-konsep yang lebih khusus. Lalu di materi Microsoft Word, Microsoft Word merupakan program untuk mengolah kata. Program ini bisa digunakan untuk menulis dokumen, misalnya karya tulis, skripsi, novel, dan sebagainya. Selain menulis dokumen, Microsoft Word juga dapat digunakan untuk bekerja dengan tabel, menulis teks dengan kreasi, menyisipkan gambar, maupun yang lainnya. Secara default, tampilan area kerja program Microsoft Word 2007 terdiri atas title bar, office button, quick access toolbar,
menu bar, ribbon, ruler, status bar, dan view toolbar. Title bar berisi nama file yang sedang dikerjakan. Office button berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan dokumen. Quick access toolbar berisi tombol-tombol yang berfungsi sebagai alternatif penggunaan perintah yang sering digunakan. Menu bar berisi serangkaian perintah yang di dalamnya terdapat sub-sub perintah sesuai kategorinya. Ribbon berisi perintah-perintah khusus merupakan submenu menu bar. Ruler merupakan kotak pengukuran yang diletakkan secara horizontal, yaitu di atas dokumen, dan secara vertikal, yaitu di sebelah kiri dokumen. Status bar, baris horizontal yang menampilkan informasi jendela dokumen yang sedang ditampilkan. Lalu pada materi font. Font berfungsi untuk mengganti jenis huruf atau teks. Font size berfungsi untuk menentukan ukuran atau besar kecilnya huruf atau teks. Grow font berfungsi untuk membesarkan ukuran huruf, teks, atau membuat ukuran teks menjadi lebih besar. Shrink font berfungsi untuk membuat ukuran teks menjadi lebih kecil. Clear all formatting dapat menghapus semua format dari teks dan mengembalikan teks ke format default. Bold, efek tebal pada huruf. Italic, efek miring pada huruf. Underline, efek garis bawah pada huruf. Strike through memberikan efek coretan pada huruf. Subscript membuat teks menjadi lebih kecil dan berada di bawah garis teks. Superscript membuat teks menjadi lebih kecil dan berada di atas garis teks. Change case merubah teks ke format uppercase, lowercase, dan format huruf kapital lainnya. Text highlight color memberikan efek warna di belakang teks. Font color memberikan atau merubah warna teks. Dan bullets adalah untuk memberikan tanda bulat di setiap paragraf. Numbering untuk memberikan nomor di setiap paragraf. Multi-level list untuk penulisan angka secara otomatis. Decrease indent untuk menggeser kedua paragraf di sebelah kiri. Increase indent untuk menggeser kedua paragraf di sebelah kanan. Sort untuk menyortir data. Show atau hide untuk menampilkan sebuah paragraf secara keseluruhan. Align text left untuk mengatur rata kiri. Align text right untuk mengatur rata kanan. Center untuk mengatur rata tengah. Justify untuk mengatur rata kanan kiri. Line spacing untuk mengatur jarak antar baris. Shading untuk mengatur warna pada latar teks. Bottom border untuk memberikan garis tepi pada teks. Find adalah untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyboard tertentu dalam suatu file. Replace untuk mencari dan mengganti file yang telah ditentukan. Select untuk memilih objek atau teks tertentu dalam suatu file. Dan pada materi Microsoft Excel adalah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dari pembuatan grafik yang baik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer micro hingga saat ini. Fungsi Microsoft Excel yaitu kalkulasi, grafik, komunikasi, internet, otomatis, dan aplikasi. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.